Kalian masih suka bingung nggak sih membedakan dan menyesuaikan gaya bicara di berbagai jenis acara? Fani akan kupas tipsnya, jangan sampai skip videonya. Halo guys, welcome back to my channel, Fani Naftalina. Tempat sharing tentang public speaking, personal branding, dan juga grooming. MC Hits Indonesia, gimana kabarnya? Kalian masih suka bingung nggak sih membedakan dan menyesuaikan gaya bicara di berbagai jenis acara? Fani akan kupas tipsnya, jangan sampai skip videonya. Sebelum melanjutkan videonya, Fani pengen tanya, siapa yang pengen konsultasi secara gratis bersama Fani Naftalina? Belajar lebih dalam tentang public speaking, personal branding, dan juga grooming. Gak cuman itu loh guys, kamu juga bisa nambah temen lebih banyak dan sharing dengan teman lainnya dari 18 provinsi di seluruh Indonesia. Wow, menarik kan? Yuk merapat bergabung di Fani Naftalina Community. Cara gabungnya gampang banget. Kamu cukup minimal 1 kali mengikuti kelas private ataupun reguler bersama Fani Naftalina. Untuk info lengkapnya, kamu bisa DM Fani di Instagram di bawah ini, @Fani_Naftalina. Teman-teman, kalian suka bingung nggak? Kalau MC keren itu biasanya punya banyak gaya bicara tergantung jenis acaranya. Nah, ada 3 jenis acara yang sangat familiar guys. Pertama adalah acara formal, semi-formal, dan non-formal. Ketiga jenis acara ini tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Fani spill, ini dia perbedaannya. Nah, setelah teman-teman tahu karakteristik dari ketiga jenis acara tersebut, Fani akan lanjutkan tips dan trik menyesuaikan gaya bicara tergantung jenis acaranya. Yang pertama adalah acara formal. Nah, untuk acara formal, ini contohnya seperti acara seminar, corporate atau perusahaan, dan juga acara pernikahan. Untuk membawakan acara formal, seorang MC itu harus menggunakan tone of voice atau gaya bicara yang tenang dan juga berwibawa. Nah, MC juga harus menggunakan bahasa formal atau resmi, dan MC juga dilarang menggunakan bahasa slang atau bahasa gaul. Nggak boleh ya. Nah, kemudian berikutnya adalah seorang MC dalam membuka acara formal itu biasanya menggunakan satu panduan yang terstruktur gitu ya. Nah, teman-teman boleh catat ini ya guys, panduan dalam membuka acara formal. Yang pertama adalah greeting. Dilanjutkan dengan penghormatan, kemudian mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, lanjut ke deskripsi acara, kemudian apresiasi kepada audiens, lanjut ke perkenalan MC, dan juga pembukaan oleh MC. Nah, ini adalah panduan yang biasa digunakan para MC untuk membuka acara formal. Berikutnya guys, dalam acara formal ini karena memang tidak fleksibel, jadi MC harus memiliki time management yang baik. Karena setiap kata yang dikeluarkan itu memiliki bobot yang penting. Jadi skrip MC untuk acara formal itu harus padat, ringkas, dan juga jelas. Gitu ya guys. Nah, karena sifatnya tidak bisa fleksibel, jadi MC dalam membawakan acara itu harus sesuai dengan protokoler atau urutan acara yang sudah ditentukan. Dan selanjutnya, MC formal itu boleh nggak sih menggunakan pantun? Boleh dong guys, kalian bisa menggunakan hook yang kuat dengan membuka acara formal menggunakan pantun. Yang perlu dicatat adalah pantun harus menggunakan bahasa yang sopan dan tetap elegan. Contoh pantunnya bisa seperti ini guys. Di pagi yang cerah, bunga bermekaran, wajah ceria menyapa pagi. Semoga acara ini penuh kebahagiaan, menginspirasi kita sepanjang hari. Seperti itu guys. Oke, kita lanjutkan tips yang kedua. Selanjutnya, tips membawakan acara semi-formal. Nah, contoh acara semi-formal ini seperti acara gathering perusahaan, ulang tahun perusahaan, acara komunitas, dan lain sebagainya. Nah, dalam membawakan acara ini, seorang MC harus menggunakan tone of voice atau gaya bicara kombinasi antara profesional dan juga santai. Teman-teman, dalam membawakan acara semi-formal, itu juga boleh kok menggunakan humor tipis-tipis, tapi tetap menjaga kesopanan. Nah,
Nah, selanjutnya, dalam membuka acara semi-formal, MC juga boleh menggunakan ice breaking. Nah, contohnya seperti ini. Selamat siang semuanya. Saya tahu makan siang kita hari ini sangat enak sekali, tapi kita simpan energinya untuk keseruan hari ini. Kita mulai semuanya dengan semangat ya. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, seperti itu juga boleh guys. Oke, tips berikutnya adalah dalam membawakan acara semi formal itu teman-teman juga boleh berinteraksi dengan audiens lebih banyak dibandingkan acara formal. Selain itu, MC juga dituntut untuk bisa improvisasi khususnya apabila ada kendala-kendala di luar dugaan gitu ya. Jadi memang harus butuh kreativitas, butuh banyak cas-cus gitu ya. Nah, kuncinya adalah teman-teman harus banyak membaca, banyak mendengarkan, kemudian menonton. Jadi biar banyak kosakata sehingga improvisasinya itu akan lebih bagus. Begitu guys untuk acara semi formal. Selanjutnya adalah acara non formal. Nah, beberapa acara yang termasuk ke dalam jenis acara non formal itu seperti pesta ulang tahun, gathering keluarga, hiburan, festival, dan lain sebagainya. Dalam membawakan acara non formal, seorang MC harus menggunakan tone of voice atau gaya bicara yang santai, ceria, dan juga energik. Oke, kemudian MC juga boleh menggunakan gaya bahasa atau bahasa yang akrab gitu ya, atau bahasa gaul, bahasa slang itu boleh banget. Gunakan juga bahasa yang sederhana untuk menunjukkan kehangatan dengan audiens ya. Nah, dalam membuka acara itu MC membutuhkan energi lebih tinggi guys ya. Contoh pembukaan untuk acara non formal boleh seperti ini. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, saya tahu teman-teman datang ke sini untuk bersenang-senang. Jadi pastikan senyum lebar teman-teman itu harus tetap ada di sepanjang acara. Setuju? Setuju. Nah, boleh seperti itu teman-teman ya. Tips berikutnya adalah menggunakan panggilan akrab. Nah, teman-teman boleh menggunakan seperti hi bro, hi sis, atau juga panggilan akrab lain sesuai dengan budaya dan juga adat istiadat setempat ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa kok menggunakan elemen kejutan seperti permainan seru, lucu gitu ya, interaksi spontan dengan audiens ataupun kejutan-kejutan lain untuk membangun suasana lebih ceria lagi ya. Dan yang terakhir tipsnya adalah menggunakan hook yang kuat dengan pantun. Nah, pantun ini adalah strategi paling jitu teman-teman untuk membangun suasana itu lebih ceria, kemudian menarik dan juga berkesan ya. Ada satu pantun yang bisa teman-teman gunakan untuk acara non formal, menggunakan bahasa yang sederhana dan ceria dan tetap untuk menjaga kesopanan ya teman-teman ya. Contoh pantunnya seperti ini. Di udara ada burung gereja, kemudian singgah di pohon kelapa. Selamat pagi teman-teman semua. Saya berharap di sepanjang acara teman-teman selalu bahagia. Boleh tepuk tangannya? Oke, nah seperti itu teman-teman. 3 tips dan trik menggunakan berbagai gaya bicara tergantung dengan jenis acaranya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa tonton video Fanny lainnya untuk mendapatkan inspirasi lebih banyak lagi. Klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman kalian dapat inspirasi dari video-video Fanny. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye!